Oke. Lanjut ke pertemuan 4, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode pengumpulan data. Berkaitan dengan pengumpulan data, terdapat dua sumber data dan metode pengumpulan data. Ya, yang pertama data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Ya, data primer ini contohnya kamu mau melakukan riset. Jadi kalau kamu melakukan riset misalnya, contohnya adalah kamu mau melakukan riset di sekolah. Berarti kamu datang langsung ke sekolah. Sekolah mana? Sekolah SD misalnya. Nah, kamu mendatangi langsung sekolah SD, kemudian yang kamu mau observasi yang mana? Apakah siswanya atau gurunya? Nah, ini berarti data primer. Jadi kamu mengumpulkan data itu langsung dengan cara datang langsung. Ya. Penelitian secara langsung dari sumber datanya. Misalnya seperti yang pernah saya jelaskan dulu, kita mau melakukan penelitian, bagaimana sih dampak pengaruh penggunaan handphone sama anak-anak, mempengaruhi prestasi nggak sih sama anak SD? Kamu datang langsung ke sekolah tersebut, ya, jadi membawa kuesioner, kemudian kamu memberikan kepada mereka. Ya, data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Dianggap up to date karena penelitian itu dilakukan saat itu, gitu ya. Kamu dengan datang langsung, ya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Ya, namanya data primer. Jadi kamu harus langsung datang. Kamu yang melihat langsung, bertanya langsung, gitu kan, yang mengamati langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi. Ya, observasi kamu datang kemudian lihat-lihat apa sih yang terjadi di sana, bagaimana. Wawancara. Nah, wawancara kamu yang mau diwawancara siapa? Misalnya kalau kamu melakukan penelitian kepada bagaimana sih dampak corona terhadap usaha kecil dan menengah, ya kamu wawancara usaha kecil menengah itu siapa? Misalnya pedagang kaki lima yang mana, yang jualan apa? Kamu langsung wawancara, datang langsung. Kemudian diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner dan jurnal penelitian. Ya, penyebaran kuesioner kamu buat dulu di rumah kuesionernya, kemudian setelah selesai baru kamu datang langsung, kamu berikan, kemudian setelah diberikan, setelah dijawab, kemudian baru kamu ambil data kuesioner tersebut. Ini adalah data primer ya. Jadi kamu terjun langsung ya melalui observasi atau wawancara. Nah, kalau sekarang data primer bisa dilakukan kalau diizinkan, tapi bisa juga tidak diizinkan ya. Jadi bisa tergantung perusahaannya atau tergantung tempat kamu riset. Oke, berikutnya adalah data sekunder. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Ya, ini kamu dapat ini dari internet. Misalnya kamu mau lihat jumlah penduduk Indonesia, selama corona ini, ya selama 1 tahun gitu ya corona. Bagaimana? Kamu lihat di data Badan Pusat Statistik Indonesia. Kamu buka BPS ya. Kemudian kamu lihat bagaimana ya berapa yang meninggal, berapa yang sembuh gitu ya. Kemudian itu mempengaruhi jumlah padatan penduduk atau tidak. Oke ya, jadi data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Ini biasanya dari internet. Ya. Contohnya adalah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik, buku, laporan, dan lain-lain. Ini data sekunder. Nah, ini sudah kamu pelajari di mata kuliah statistik. Berikutnya observasi atau disebut juga metode pengamatan, mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari satu kejadian. Pelakunya berpartisipasi dan berinteraksi secara wajar. Ya, jadi observasi, kamu datang langsung mengamati apa yang terjadi di sana. Ya, bagaimana sih kamu mau melihat cara pembuatan tahu gitu ya di era milenial, ada nggak sih perubahannya? Ya, dari yang dulu sampai sekarang kamu observasi, datang langsung mengamati, oh ternyata
Pertama tuh tahu sama loh sama kayak zaman dulu, kedelai direndam beberapa hari sampai empuk, kemudian dimasak, digiling, baru diambil sarinya, ya. Nah, menjadi kendala dalam metode observasi ini adalah karakter peneliti yang bervariasi sesuai dengan tingkatan antar peneliti dengan subjeknya. Ya, kadang kalau kita melakukan observasi pada saat meneliti gitu ya, mengamati langsung, ada orang yang senang gitu ya, terima kita sebagai peneliti, ada juga yang tidak mau. Ya, tidak mau diketahui, sifatnya tertutup gitu ya. Jadi dianggapnya adalah kita itu penghambat ya, penghambat pekerjaannya. Jadi kadang mereka antusias, kadang juga mereka tidak suka gitu ya kalau kita mengamati. Kelebihan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi ini antara lain menunjukkan situasi yang aktual. Ya, jadi kamu mengamati tukang tahu ya datang pada saat mereka membuat. Jadi situasi yang saat itu terjadi. Ya, gimana sih? Apa ya saja yang berubah dari tahun lalu sampai tahun ini? Ada nggak sih perubahan dari mereka membuat tahu? Apanya sih perubahan tersebut di mana? Tuh ya. Memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan. Ya. Proses pengamatan dilakukan dengan pedoman pengamatan ya, namanya observasi kan mengamati. Sedikit bolehlah bertanya, sejak kapan gitu ya dilakukan bisnis ini, sudah berapa lama, kemudian apa aja kendalanya, kemudian ada perubahan nggak setelah sekian lama misalnya melakukan ini, terus bagaimana proses, berapa lama prosesnya, kemudian bagaimana dengan penjualan dan lain sebagainya ya. Jadi pedoman pengamatannya yang dilakukan itu bagaimana? Ya, oke, ini observasi. Kemudian tujuan observasi untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Ya, karena kita datang langsung mengamati ya berhubungan dengan panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu kan ya. Apa yang kita rasakan. Ya, kita tuliskan di situ, kita gambarkan dalam bentuk kata-kata, ya, dalam bentuk cerita. Menggambarkan objek dan segala yang berhubungan dengan penelitian, yang berkaitan dengan penelitian harus digambarkan, ya. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Ya, nanti setelah selesai gitu kan ya, kemudian disimpulkan, ya, disimpulkan harus sesuai apa yang terjadi di sana. Ya, diharapkan memberikan manfaat, namanya penelitian. Kalau tidak ada manfaat ya nggak usah dilakukan penelitian. Tuh ya. Jadi laporkan apa adanya yang terjadi di sana. Situasinya bagaimana. Kemudian perubahannya apa saja sih? Oke, ya, sesuai ya. Untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan pada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non ilmiah. Ini ada bentuk akhir nanti yang akan kita berikan ketika kita sudah melakukan penelitian. Ya. Dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya, entah itu jurnal dan sebagainya. Oke, ini adalah tujuan observasi jelas ya, menggambarkan objek yang kita amati ya untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dan terakhir adalah apa? Memberikan informasi dalam bentuk karya. Oke, berikutnya manfaat observasi. Mengacu pada pengertian dan tujuan observasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa manfaat observasi yang didapatkan. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Pertama, suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Ya, jadi observasi ya harus apa? Dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Ya, harus sama dengan penelitian yang kalian amati. Misalnya, ketika kalian melakukan observasi di pabrik tahu, gitu kan ya, bahwa ternyata
bohong gitu ya, yang biasa diceritakan bahwa mereka menggunakan formalin gitu ya, pengawet mayat gitu ya, sebagai bahan tahu tambahan. Nah, nanti harus sesuai dengan hasil penelitian ya. Jadi observasi itu nanti kamu meneliti, kemudian didapatkan kesimpulan dan konfirmasi apa yang harus kamu dapatkan di sana ya harus sesuai dengan hasil penelitian ya. Gitu. Jadi misalnya mau menjawab benar atau tidaknya gitu ya, bahwa tahu itu menggunakan formalin. Gitu ya. Bahwa observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Ya, gambaran kamu tentang penelitian tadi, misalnya bahwa tidak semua pengusaha tahu menggunakan formalin, itu harus mampu menjelaskan apa kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Tidak semua, ada tukang tahu yang jujur menggunakan apa bahan alami untuk apa mengawetkan tahu. Gitu ya. Jadi harus apa? Harus bisa mendeskripsikan. Memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Ya, jadi ketika orang lain sudah membaca hasil penelitian kamu tentang tadi apakah semua gitu ya pabrik tahu menggunakan formalin atau tidak, ketika sudah membaca bisa menafsirkan ya penemuan yang kamu lakukan, bahwa kemudian dia bisa menjelaskan tidak semua ya, ada tukang tahu yang jujur yang menggunakan bahan alami ramah lebih sehat gitu ya ketika dikonsumsi dengan bahan alam ya. Misalnya pakai apa sih, tidak menggunakan formalin ya, mungkin dengan cara yang lain bisa apa caranya adalah direbus atau dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya, sebelum diolah direbus dulu gitu ya biar tahan lama, kemudian bisa juga di kulkas. Jadi sebetulnya kalau makanan yang sifatnya seperti ini tidak boleh lebih dari 2 hari. Gitu. Gimana caranya? Nah, di IPB itu ada apa bahan pangan yang bisa untuk mengawetkan tapi lebih aman dikonsumsi. Ya, tidak menggunakan formalin. Jadi tidak berbahaya untuk kesehatan tubuh. Oke. Observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat diuji kualitasnya, serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan nyata. Ya, dengan observasi diharapkan mampu menjelaskan peristiwa dan diuji kualitasnya. Tadi yang seperti saya bilang, ya ketika kamu melihat ya peristiwa pembuatan tahu secara langsung ya di pabriknya, kemudian kamu uji ya, kamu lihat bedakan antara tahu berformalin dengan tidak berformalin ya, itu di mana perbedaannya, kamu bisa lihat ciri-cirinya, nanti kamu bisa apa jabarkan gitu kan ya, bahwa inilah tahu yang tidak berformalin cirinya seperti ini, tahu berformalin cirinya seperti ini ya. Jadi tidak menimbulkan spekulasi tentang apa? Spekulasi dalam dunia nyata. Kadang kan kita nggak bisa bedain ya, tahu berformalin katanya dia keras. Padahal tahu berformalin bisa aja lebih empuk, gitu kan ya. Jadi tidak ada spekulasi di dalamnya. Ya. Observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya. Ya. Jadi dari observasi tersebut kadang ada apa? Indikasi yang kita nggak tahu. Proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Ya, ini bisa ya. Mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Penelitian. Oke. Kemudian suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan ya. Dari observasi misalnya kita harus melakukan apa? Pencatatan atau penggambaran dari dari peristiwa awal sampai akhir. Ya tadi saya bilang, bagaimana sih cara membuat tahu? Pertama apa dulu? Bahwa kedelai itu harus direndam berapa hari? Bisa 3 hari gitu ya. Kemudian habis direndam kan sudah empuk, baru digiling. Setelah giling diapain? Dimasak. Dimasak kemudian diapain lagi? Malah dimasak dulu ya, baru digiling.
gitu ya, kemudian diperas, diambil saringnya. Itu kan kronologis urutannya. Bahwa penelitian itu harus dilakukan secara berurutan. Ya. Kemudian suatu observasi dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem lainnya. Ya, bisa teknik wawancara, ya, atau dengan teknik apa? Yang lainnya. Ada kelebihan, pasti ada kelemahan dalam menggunakan metode observasi. Di antaranya membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan. Di sini kurang efisien dari segi waktu. Kenapa? Karena kamu langsung datang mengamati. Kalau proses pembuatan tahu itu bisa berlangsung berjam-jam, berarti kamu harus di situ berjam-jam. Tidak boleh terlewat, melihat terus. Ya, jadi butuh waktu yang lama. Akan menjadi tidak nyaman terhadap objek yang menjadi pengamatan karena diamati gerak-gerik dan diamati pekerjaannya. Ya, jadi orang yang diamati tidak nyaman. Kenapa? Karena dia merasa, oh lagi buat tahu gitu ya dengan penampilan yang apa adanya gitu ya. Kamu teliti, kamu foto, kamu ajak ngobrol, kamu amati, kamu lihat. Ya dia merasa bahwa ruang geraknya apa? Terbatas gitu kan ya. Ya, tidak semua informasi didapat dengan cara pengamatan. Ya, ada informasi yang kita dapat dari cara apa? Membaca. Kadang yang kita amati ketika kita melakukan penelitian ada yang disembunyikan gitu kan ya. Makanya kita tidak perlu mengamati saja. Jadi harus ada yang dicari sumber-sumbernya. So, ya. Berikutnya adalah jenis-jenis observasi. Bentar. Jenis-jenis observasi. Nah, jenis-jenis observasi ini ada observasi partisipasi, sistematis, observasi eksperimental. Ini kamu bisa jelaskan, kemudian kamu berikan contoh ya. Ini sebagai tugas ya. Oke, jenis-jenis observasi, misalnya partisipasi. Ya, ini seperti apa? Apa yang dimaksud observasi partisipasi? Kemudian contohnya ya, kamu sebutkan apa. Nah, begitu juga dengan ini, sistematis dan eksperimental. Ini nanti tugas, kamu bisa ketik di Word, kemudian kamu kirim ya. Oke. Minggu depan baru dikumpulkan. Oke, yang berikutnya adalah wawancara. Ada 3 pendekatan dasar dalam pengumpulan data. Kualitatif melalui wawancara, di mana 3 pendekatan ini mencakup 3 jenis persiapan, konseptualisasi, dan instrumen yang berbeda. Nah, setelah observasi, wawancara. Oke. Setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing melalui satu tujuan yang berbeda. Wawancara percakapan informal, pendekatan pedoman wawancara umum, wawancara terbuka yang dibakukan. Ya, ini sudah pahamlah kamu ya, wawancara. Ada 3 pendekatan ya. Ini dari wawancara, jenis wawancara. Kita masuk ke jenis wawancara. Wawancara seleksi. Screening interview, wawancara yang dilakukan dengan memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Ini wawancara seleksi ya. Jadi yang dianggap apa? Paling qualified, ya, paling apa? Paling penting dalam penelitian kamu. Ini yang harus diwawancara. Misalnya dari kamu mau wawancarai pabrik tahu, berarti ya pemiliknya kan? Yang paling apa? Paling qualified dan karyawannya satu. Ya, yang untuk menjelaskan apa? Proses pembuatannya. Kemudian kalau pemiliknya mungkin yang dicari adalah berapa lama, kemudian bagaimana gitu ya. Usaha ini bisa bertahan gitu ya. Oke, berikutnya wawancara dengan menggunakan media elektronik seperti audio tape atau telepon. Yaitu wawancara langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan bila masih ada hal yang ingin ditanyakan langsung kepada pihak responden. Ya, kalau misalnya terlewat ya ketika kita datang langsung wawancara si pemilik ya, pemilik pabrik tahu dengan si pekerja,
Kemudian yang terlewat gitu ya. Ya kita bisa melakukan wawancara dengan menggunakan telepon. Ya. Kemudian wawancara kelompok. Wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih wawancara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam penelitian survei, jawaban yang diberikan oleh responden sangat bergantung. Ya, kelompok. Oke. Berikutnya adalah wawancara terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasinya sudah diketahui sebelumnya. Ya, jadi teknik pengumpulan data, tapi kita sudah tahu informasi sebelumnya. Nah, ini boleh, namanya wawancara terstruktur. Proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan alternatif jawaban sudah disiapkan. Ya, jadi bisa kita lakukan apa? Kita buatkan pertanyaannya, kemudian kita berikan. Nah, kita sudah diberikan jawabannya. Jadi kita sudah tahu. Gitu ya. Di alternatif ya, bisa juga kita yang memberikan alternatif jawaban. Misalnya apa? Selain gitu ya. Selain menggunakan kedelai, pernah nggak sih nyoba gitu membuat tahu dengan yang lainnya? Kan bisa juga ya. Kalau orang bikin kue bolu bisa diganti dengan tepung ketan, kemudian ubi dan sebagainya. Kalau bikin tahu bisa nggak sih diganti dengan yang lainnya? Bukan kedelai. Ya, misalnya kedelai hitam rasanya gimana sih? Gitu. Jadi kamu sudah punya alternatif karena sudah paham gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan kedelai hitam bisa jadi pahit. Coba kita tanyakan langsung kepada pemiliknya dan pekerjanya. Ya, apa benar nggak sih? Gitu. Yang jawaban yang kita berikan, yang sudah siapkan. Ya, instrumen wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancari responden yang menjadi target wawancara. Berikut contoh draft instrumen wawancara, proses wawancara. Si pewawancara melingkari salah satu jawaban saat proses wawancara. Bagaimana tanggapan Bapak, Ibu, Saudara terhadap informasi yang ada pada aplikasi mobile BSI? Ya, ini adalah contoh ya yang bisa kamu buat. Sangat lengkap, cukup lengkap, tidak lengkap. Nah, nanti jawaban ini akan diolah. Misalnya kamu jawab A, ya. Maka ini harus apa? Nanti diolah dengan menggunakan apa? Software apa aja. Ya, kalau orang ekonomi ya pakai SPSS, kalau orang komputer bisa menggunakan RapidMiner ya untuk data mining dan sebagainya. Oke, wawancara tidak terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Ini maksudnya tidak terstruktur kali ya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contoh, bagaimana pendapat Bapak, Ibu, atau Saudara terdapat prosedur pendaftaran saat ini dan bagaimana prosedur pembayarannya. Ya, jadi dia hanya memberikan garis besar aja. Jadi sama ketika kita wartawan ya, wartawan itu memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian narasumbernya menjawab. Nah, dia mencatatnya itu dalam bentuk apa? Singkat. Ya, hanya tulisan yang bentuknya penyingkatan kata gitu ya. Supaya apa? Mudah dipahami. Gitu ya. Terus kemudian tidak menghabiskan waktu banyak. Wawancara tidak terstruktur. Tidak menggunakan pedoman wawancara. Jadi tiba-tiba aja gitu, langsung. Ya, tidak ada rencana sebelumnya. Oke, kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Ya, kita boleh mengajukan kuesioner. Ya, boleh. Silakan dalam penelitian. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, dan isian yang harus dijawab oleh responden. Ya, responden harus menjawab. Kenapa? Supaya ada data yang kita bisa olah. Nanti kalau kita sudah mengolah, tentu aja bisa dianalisa, diberikan kesimpulan. Jawaban yang diberikan bisa bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti, dan ada juga jawaban yang terbuka, di mana responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran dari jawaban tertutup dan terbuka. Dapat diberikan secara langsung kepada responden atau dikirim melalui pos atau internet. Ya, ini kalau dulu melalui pos ya. Kalau sekarang langsung
kamu menggunakan Google Form ya, langsung didapatkan hasil respondennya. Biasanya saat ini kebanyakan menggunakan internet untuk menyebarkan kuesioner dengan menggunakan Google Form-nya, langsung kuesionernya. Setelah selesai ini, kamu langsung isi, kemudian kamu jawab, dan kita sudah menerima langsung jawabannya dari pertanyaan yang kita berikan. Oke. Kuesioner memiliki dua sifat saat akan ditujukan ke responden, yaitu sifat tertutup dan terbuka. Tertutup dibuat jika peneliti menganggap bahwa penelitian telah menemukan berbagai alternatif jawaban yang tepat bagi penelitiannya. Dengan kata lain, peneliti hanya ingin mendapatkan jawaban responden berdasarkan jawaban yang sudah disediakan saja dan bukan berasal dari jawaban lain. Ya, ini yang misalnya tadi, 1 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju. Nah, ini bersifat tertutup. Jadi itu saja yang kamu berikan jawabannya, tidak boleh yang lain. Itu bersifat tertutup. Jadi kamu milih 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D. Gitu. Jadi sifatnya seperti kamu ujian. Tinggal milih aja, sudah ada jawabannya. Kuesioner yang bersifat terbuka disusun karena peneliti ingin mengetahui pendapat responden secara langsung mengenai pertanyaan yang diajukan. Misalnya bagaimana pendapat Anda dengan perkembangan sistem informasi pada saat ini. Ya, misalnya bagaimana gitu ya persaingan gitu ya penjualan tahu dari masa awal pembukaan pabrik tahu ini sampai sekarang. Ya, perkembangannya gimana, persaingannya gimana gitu ya. Oke. Pembuatan kuesioner ini terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan kepada responden. Ya, kita harus buat apa? Validitas dan reliabilitasnya perlu diuji. Hal ini berguna untuk melihat apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Ya, jadi sebelum membuat pertanyaan itu kita harus benar-benar paham. Ya, seperti yang misalnya kamu melakukan penelitian di anak SD. Dari pertanyaan yang kamu ajukan, ada tidak ya pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tidak bisa ditelaah oleh anak kelas 1 SD. Gitu ya. Kalau tidak ada, berarti boleh dilakukan penelitian untuk kelas 1 SD sampai kelas 6. Tapi dianggap tidak mencukupi usianya, belum bisa menjawab, belum bisa mengerti dari pertanyaan kamu, maka kamu tidak boleh memberikan itu kepada anak kelas 1 SD. Bisa diangkat kelas 2 gitu ya, satu tingkat di atasnya. Ya. Kemudian suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner ini mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Ya. Valid kalau sesuai. Ya. Kuesioner yang reliable merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban responden. Nah, maksud yang reliable. Mampu menangkap jawaban responden. Oke, langkah-langkah dalam mengembangkan dan merancang kuesioner. Mendefinisikan tujuan survei. Jadi, kamu memberikan kuesioner ini tujuannya apa? Ya, harus jelas tujuannya. Ya, membantu kamu dalam penelitian. Penelitian apa? Memberikan penelitian tentang apa? Perkembangan pabrik tahu gitu kan ya, dari masa pertama kali buka dengan jam saat ini, apakah ada perubahan atau tidak. Menentukan grup sampling ya, contohnya menyusun kuesioner, pertanyaan, penyelenggara kuesioner dan interpretasi hasil. Ini langkah dalam mengembangkan atau merancang kuesioner. Untuk penelitian kualitatif, maka jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Untuk penelitian kuantitatif terbalik ya. Kuantitatif lebih disarankan menggunakan banyak pertanyaan tertutup atau bisa gabungan terbuka dan tertutup. Oke, dalam menyusun pertanyaan ada beberapa hal harus diperhatikan. Pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka sebaiknya ditempatkan di bagian akhir. Jadi setelah kalian kenal gitu kan ya, ngobrol lama-lama gitu kan, baru buat pertanyaan sensitif, misalnya berapa sih pendapatan gitu ya dari pabrik tahu gitu ya dari dulu sampai sekarang gitu ya, laporan keuangannya seperti apa sih gitu. Itu kan sifatnya sensitif ya kalau keuangan. Nah biasanya ditanyakan di akhir
Kenapa? Karena mungkin kalau di awal kita malu lah, kita belum kenal, belum bercanda. Kan kalau di awal kita bisa bercanda dulu, ya sebagai tahap pengenalan supaya lebih dekat. Nanti diharapkan dia bisa apa? Memberikan jawaban walaupun pertanyaannya sensitif. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan bagian awal. Ya, jadi kasihan juga si siapa? Si yang menjawab itu kalau kita berikan pertanyaan yang susah di awal, bingung, nanti dia nggak mau lagi wawancara hasilnya tidak memuaskan. Ya. Susunlah pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis, runtut, dan tidak meloncat-loncat dari tema satu ke tema yang lain. Iya. Jadi makanya ketika kita ingin melakukan wawancara, di rumah harus dibuat dulu, disusun. Pertanyaannya itu apa saja. Gitu. Gunakan pertanyaan secara singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Ya. Singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Perhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner. Kata pengantar dalam kuesioner banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan kuesioner. Kata-kata yang digunakan juga dapat mempengaruhi responden dalam menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi kata-katanya harus baik, sopan. Kenapa? Karena biar respondennya juga memberikan pengaruh yang baik. Gitu ya. Disarankan menggunakan kata yang sopan. Ya, penampilan dalam kuesioner walaupun tidak menunjang penelitian secara langsung, tapi tetap penting untuk diperhatikan agar bisa menarik minat responden untuk menjawab pertanyaan. Ya. Diharapkan supaya bisa menarik minat, yaitu salah satunya menampilkan penampilan dalam kuesioner. Dibuat bagus gitu ya, pertanyaannya menarik. Tertata rapi. Sebelum kuesioner disebarkan pada responden, sebaiknya dicobakan lebih dahulu pada sejumlah kecil responden. Ini gunanya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dimaksud. Ya, jadi sebelum kita datang ke pabrik tahu, kita tanya dulu lah misalnya sama sebelah kita teman. Kira-kira kamu bisa jawab ini enggak? Gitu kan ya. Kalau dia bisa berarti sudah bisa kita terapkan ke tempat riset kita gitu ya, supaya untuk apa? Untuk menguji validitas dan reliabilitas. Oke, yang berikutnya soal latihan pertemuan 4, kamu screenshot saja, tidak perlu dikerjakan. Tugasnya di awal aja ya. Yang tadi ada 3 jenis. Jenis apa? Jenis penelitian ya. Yang ini saja ya. Mana tadi? Jenis observasi, Bu. Iya betul. Jenis observasi. Observasi ya. Ini sudah bisa kamu udah screenshot ya. Di itunya ada ya, di slide-nya. Oke, yang ini saja tugasnya kamu cuma evaluasi aja, tidak perlu dikirimkan jawabannya. Oke, silakan di screenshot. Bentar, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Silakan screenshot saja. Sudah, Bu. Oke. Nomor 5. Oke. Sudah, Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Dari bab 4. Susah atau menurut kamu mudah gitu? Maksudnya dibilang susah banget ya? Enggak gitu. Tapi ini kan sebetulnya adalah wawancara, hal yang biasa ya. Ya, yang penting kamu rajin baca, soalnya nanti UTS-nya nggak jauh, mudah-mudahan nggak jauh dari slide. Gitu. Wawancara. Oke? Tidak terlalu sulit ya. Mungkin nanti di bab 5 agak sulit. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan boleh diajukan. Di sini boleh, kalau misalnya nggak sempat, ya kita bisa dilakukan di WA group. Bu, mau tanya, Bu. Ya? Kalau mau kuesioner gitu ada minimal responden berapa gitu nggak sih, Bu? Sebetulnya kalau penelitian itu minimal itu 30. 10 sih sebetulnya boleh datanya. Boleh. Nah, kalau pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu mau meneliti misalnya temanya apa? Ya disesuaikan. Gitu ya. Kamu harus sampai apa bisa menjawab hasil. Ya. Bisa menjawab hasil. Ya sebetulnya minimal ya 30 sih.
10 boleh, tapi terlalu sedikit kalau buat penelitian. Iya. Jadi 30 lah. Ya, kalau 10 takutnya tidak bisa menjawab penelitian. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang buat pertanyaan ya sebetulnya dibuat dulu di rumah. Ya. Di rumah itu dirancang dulu. Ketika kamu yang tadi saya bilang melakukan penelitian di tukang tahu, tuh temanya apa? Pengen tahu gimana sih perkembangan gitu ya, proses pembuatan tahu dari awal gitu ya sampai sekarang yang sudah zaman milenial gitu ya, yang makanan sudah serba bervariasi ya, ada mie ramen dan sebagainya. Pisang aja udah bukan pisang goreng lagi ya, pisang coklat, ada pisang apa lagi ya. Nah, gimana sih ya perkembangannya gitu ya? Apakah ada perubahannya yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kamu susun dulu sesuai dengan temanya tadi. Ya. Kapan berdirinya gitu ya? Kapan sih mulai berdiri pembuat pabrik tahu ini? Kemudian bagaimana sih ketika dulu gitu ya perbedaannya dengan sekarang? Apakah ada bahan yang dibedakan gitu kan ya? Apakah ada bahan-bahan tertentu yang hilang gitu kan? Apakah ada bahan tambahan gitu kan? Apakah bisa diganti gitu kan? Kemudian apakah yang dulu gitu ya dengan sekarang waktu expirednya gitu sama atau tidak gitu kan, semua sesuai dengan tema yang kita buat kalau mau membuat kuesioner. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa bertanya di WA Group ya. Oke, silakan ditutup. Boleh keluar ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.